Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong, Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Batal Kapolda. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sebelumnya pemirsa 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon, Haryamukti. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang didampingi jajaran Polres Metro Depok juga mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum pembakaran. Ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh di situ. Video amatir merekam detik-detik longsor pada tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C di wilayah perbatasan Kelurahan Rawosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Material longsor menimpa sejumlah truk dan alat berat yang tengah beroperasi dan menewaskan seorang pekerja yang merupakan sopir dump truck.
Longsor juga menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan peralatan pertambangan galian C serta truk dan kendaraan operasional rusak. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada 1 korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Mas? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tidak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Akibatnya 33 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito, Sungai Tewei, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluap. Akibatnya, akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Data dari BPBD Barito Utara sebanyak 53.655 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, terdapat 9.332 bangunan yang terendam air. KK yang terdampak itu sekitar 17.000. Tapi kita masih mengupdate data terus. Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak itu di daerah bantaran sungai, karena wilayah Barito Utara ini hampir antara 70-80% wilayah desa dan kelurahan itu berada di bantaran sungai. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Hal ini akibat banyaknya perumahan yang dibangun serta penutupan drainase yang mengganggu aliran air. Untuk mengatasi banjir, DPRD Kota Depok mengusulkan pembuatan embung atau tampungan air di titik terendah di wilayah Sukatani. Ini adalah titik terendah, kalau kita jadiin embung, air kan akan tertampung di sini, begitu kan? Itu sih. Bakal dibangun embung kuasa? Bukan bangun embung, kita dorong pemerintah untuk bisa bangun embung di sini. Ya, selain sodetan-sodetan yang tadi diarahkan memecah konsentrasi debit air yang dari. Ya. Menurut Hengki, untuk mengatasi banjir juga diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gereja yang berada di kawasan Pulau Asem, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Kebakaran yang berada di lantai 2 gereja terjadi saat jemaat gereja sedang menjalankan ibadah Paskah. Sejumlah jemaat yang panik sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran. Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong, Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya.
ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sebelumnya pemirsa 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon, Haryamukti. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang didampingi jajaran Polres Metro Depok juga mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum pembakaran. Ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Begitu jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya ya dengan jalan yang model kayak begini ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh